Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap, berdiri, memberi salam, duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat media ajar yang berjudul Meraih Sukses dengan Menuntut Ilmu, materi kelas 9, semester 1. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, membaca Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 sesuai kaidah tajwid, khususnya hukum bacaan wakaf dengan benar. Yang kedua, membaca Quran Surah Az-Zumar ayat 9 sesuai kaidah tajwid, khususnya hukum bacaan wakaf dengan benar. Yang ketiga, membaca hadis tentang keutamaan mencari ilmu dengan makhraj yang benar. Yang keempat, terbiasa membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, mengartikan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 dengan benar, mengartikan Quran Surah Az-Zumar ayat 9 dengan benar. Yang terakhir, mengartikan hadis tentang keutamaan mencari ilmu dengan benar. Yang pertama, membaca Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Silakan diperhatikan bacaan ayat-ayat tersebut beserta artinya untuk memudahkan memahami bacaan-bacaan tajwid, khususnya tanda-tanda wakaf dan arti kata Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang berikutnya, marilah kita perhatikan bacaan Quran Surah Az-Zumar ayat 9 beserta kaidah tajwid serta tanda-tanda wakafnya. Dan juga diperhatikan arti kata dari Quran Surah Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih
Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab, orang yang berakal sehat, yang dapat menerima pelajaran. Yang ketiga, marilah diperhatikan beserta artinya hadis tentang menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Materi yang kedua, memahami hukum bacaan tanda wakaf. Pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa artinya menahan atau berhenti. Sedang menurut istilah ilmu tajwid, wakaf adalah berhenti sejenak ketika membaca lafaz yang terdapat tanda wakaf untuk mengambil nafas sejenak dan melanjutkan kembali bacaan selanjutnya. Yang berikutnya adalah tanda-tanda wakaf. Wakaf lazim harus berhenti, tandanya huruf mim. Wakaf mutlak harus berhenti, tandanya huruf ta. Wakaf jaiz boleh berhenti, boleh disambung, tandanya huruf jim. La waqafu fi bukan tempat berhenti, tandanya lam alif. Wasol aula lebih baik disambung, tandanya shad lam ya. Waqaful aula lebih baik berhenti, tandanya qaf lam. Sakta adalah tanda berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Titik 3 waqaf mu'anaqah berhenti pada salah satu tanda. Yang berikutnya, yang ketiga, keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan diberikan kebaikan dunia akhirat. Yang keempat, dimudahkan jalannya ke surga. Dan yang kelima, memiliki pahala yang kekal. Yang keempat, perilaku orang yang semangat mencari ilmu. Yang pertama, harus memiliki niat yang ikhlas. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Yang ketiga, senantiasa menghormati bapak ibu guru. Yang keempat, menghindari perbuatan dosa. Yang kelima, bersikap rendah hati. Yang keenam, berdoa, memohon ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketujuh, mengamalkan dan mengajarkan ilmunya. Demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat dan membawa inspirasi untuk senantiasa menuntut ilmu. Di situ ada kemauan, pasti ada jalan. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.